Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman rahimakumullah, sungguh sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kita ada di penghujung bulan yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Di 1 Syawal 1446 Hijriah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di lapangan ini, bukan hanya jasadnya namun juga hatinya, dan bertakbir atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita semuanya, suri tauladan yang memberikan begitu banyak inspirasi bagi pemuda, bagi orang tua, dan seluruh umat manusia, yang memutus mata rantai kejahiliahan Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'in, para tabi'in tabi'in taba, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya, sungguh pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan susunan acara dan kegiatan pada Salat Idul Fitri 1446 Hijriah di Blok Arafah. Yang pertama, nanti kita akan ada 2 pembukaan. Yang pertama dari perwakilan dari Wali Kota Tangerang yang insya Allah akan diwakilkan oleh Ketua RW 10 Blok Arafah, yaitu Bapak Anas Zainurido. Yang kedua, nanti akan ada laporan kegiatan Ramadan dan juga pelaksanaan beragam program selama Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitul Izzah, Bapak Ustadz Kaswadi. Lalu kemudian kita akan menganjak pada acara inti, yaitu sholat bersama Idul Fitri, dan insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al Ustadz Haji Tri Putra, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, izinkan kami juga mengingatkan untuk Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya untuk menyempurnakan sholat, di mana setelah kemudian sholat Idul Fitri maka tidak dibolehkan untuk meninggalkan lapangan, karena itu bagian yang tidak terpisahkan dalam satu kesatuan sholat Idul Fitri. Setelah itu selesai, nanti kemudian kita akan bermusyafahah atau bersalam-salaman. Bisa jadi di antara kita ada luka yang tidak pernah terasa, ada persinggungan yang tidak pernah terkira. Izinkan kita kemudian saling maafkan untuk kemudian melepaskan semuanya menjadi kebaikan. Dan kemudian terakhir, kita semuanya akan bersilaturahim ke tetangga dan mungkin ke kolega dan saudara dan juga orang tua. Maka niatkanlah itu untuk menjadi bagian daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempurnaan kebaikan pada kesempatan di pagi hari ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Burung kutilang terbang tinggi, sungguh hatiku senang hari ini kita sholat Idul Fitri. Burung kutilang terbang tinggi, sungguh senangnya tak terbilang karena semua orang mengungkapkan takbir di negeri ini. Burung kutilang terbang tinggi, namun kami khawatir dan bimbang, jangan-jangan setelah sholat Idul Fitri semua bikin konten Velocity.
Mohon untuk kemudian mengkhusyukkan diri kita, mengkhusyukkan diri kita di bulan Ramadan ini, menjauhkan diri dari connecting digital terlalu banyak. Mari kita sama-sama mengconnecting diri kita dengan tetangga kita, saudara kita, jalin persaudaraan dengan kebaikan dan hindarkan digitalisasi terlalu berlebihan. Demikian, yang selanjutnya kepada Bapak dan Ibu dan para jamaah yang sepuh, kami menyediakan tempat duduk yang nanti bisa menghubungi panitia atau panitia secara inisiatif untuk memberikan kepada yang sepuh yang mungkin tidak bisa duduk dengan sempurna. Di panitia menyediakan tempat duduk untuk itu. Demikian, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Wali Kota Tangerang yang diwakilkan kepada Ketua RW 10 Bapak Anas Dedulido. Waktu dan bertempat kami silakan. Falyatafadhal masykuran. Apakah ini, Pak? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Tangerang Salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormatin para alim ulama, tokoh masyarakat serta seluruh jemaah Idul Fitri dan masyarakat Kota Tangerang yang saya cintai dan banggakan. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan limpahan rahmatnya kita dipertemukan kembali dengan hari kemenangan ini, hari di mana setiap hati bersujud dalam bersyukur, setiap jiwa bersih dari noda, dan setiap insan kembali pada fitrah yang suci. Dengan penuh rasa syukur dan haru, kita berkumpul hari ini dalam suasana yang suci dan penuh berkah. Setelah 1 bulan penuh kita menahan diri, menata hati, dan memperbanyak amal kebaikan, kini tiba saatnya kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangannya hakiki. Idul Fitri adalah waktu yang menyatukan yang tercerai, merangkul yang jauh, dan menghangatkan yang sempat mendingin. Ia adalah momentum bagi kita untuk memperkuat silaturahim, meluruhkan ego, serta mengikhlaskan segala khilaf dan luka yang pernah tergores di antara kita. Sebab di hadapan Allah, bukan harta atau jabatan yang menjadi ukuran, melainkan seberapa luas hati kita dalam mencintai dan memaafkan. Jemaah salat Id yang diberkahi Allah, sebagai bagian dari pemerintahan kota Pemkot Tangerang, kami menyadari bahwa tugas kami bukan hanya membangun kota secara fisik, tapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di dalam. Oleh karena itu, berbagai program yang kami jalankan bukan hanya sebatas kebijakan, tetapi juga bentuk komitmen dan tanggung jawab kami kepada masyarakat. Kami memahami bahwa banyak saudara kita yang masih berjuang untuk hidup lebih baik. Karena itu, kami terus mendorong berbagai program sosial seperti gampang sekolah, gampang sembako, dan juga gampang kerja. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, pendidikan yang berkualitas, kemudahan berusaha, termasuk juga tersedianya kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk itu, kami memastikan setiap anak usia sekolah di Kota Tangerang mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas melalui program sekolah gratis di sekolah negeri dan swasta. Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Oleh karena itu, kami terus mengembangkan program bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPDA agar setiap anak di Kota Tangerang bisa bersekolah tanpa terbebani biaya. Kami juga menyediakan beasiswa dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi, baik yang berprestasi maupun yang dari luar keluarga yang kurang mampu.
Kami menyadari pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang martabat dan masa depan. Maka kami hadir dengan berbagai pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja melalui kemitraan dengan dunia usaha, serta mendukung para pelaku UMKM agar bisa berkembang dan mandiri. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Tangerang memiliki kesempatan untuk bekerja yang berdaya, dan kami juga memastikan bahwa sebanyak 5.952 pekerja rentan mendapatkan perlindungan sosial yang layak karena mereka adalah bagian dari tulang punggung kota ini. Kami juga memahami bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya tergantung pada penghasilan, tetapi juga pada akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kami menjalankan program Gampang Sembako, yaitu menyediakan bahan pangan dengan harga yang murah bagi masyarakat. Selain itu, kami juga menyediakan layanan kesehatan jemput bola melalui program Cager Jasa, termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita untuk mencegah stunting, termasuk juga pemberian makanan tambahan untuk pasien TBC, yang merupakan salah satu wujud kepedulian kami agar mereka dapat sembuh dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, Idul Fitri ini adalah momentum untuk kita semua, pemerintah dan masyarakat bersatu dalam semangat kebersamaan. Kota Tangerang bukan hanya sekumpulan gedung dan jalan, tetapi rumah bagi kita semua. Dan rumah ini adalah menjadi tempat yang lebih indah jika kita merawatnya dengan kasih sayang, kepedulian, dan gotong royong. Di hari yang suci ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua, menjaga kesehatan dan kebahagiaan keluarga kita, serta memberi kita kekuatan untuk terus membangun Kota Tangerang menjadi kota yang lebih maju, berakhlakul karimah dan sejahtera. Mari sambut Idul Fitri dengan kegembiraan dan kesejahteraan. Dengan ketulusan hati, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Naik bus Tayo, duduk di depan. Dari Cikokol turun di Babakan. Idul Fitri sudah di hadapan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tangerang Haji Syahrudin. Sekaligus kami segenap pengurus RW 10 Arafah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Semoga di hari yang baik ini, di hari yang suci ini, semuanya mendapatkan keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beli genteng berhadiah ketan, Pak RW-nya ganteng, bakasi sambutan. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mari kita sama-sama menginjak pada kegiatan selanjutnya, yaitu laporan dari Ketua DKM tentang pelaksanaan Ramadan 1446 Hijriah di Blok Arafah. Kepada Ustadz Kaswadi, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, guru-guru kita, para ustadz-ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga keberadaan kita di lapangan Blok Arafah ini mendatangkan keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kami hormati pula Ketua RW 10 beserta jajarannya, Ketua RT 01, 02, 03, 04 dengan seluruh jajarannya ataupun instansi yang ada di Blok Arafah beserta seluruh jajarannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pujian alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Maha Besar Allah, Maha Suci Allah. Hari ini kita masih diberikan kebebasan untuk bisa menghembuskan nafas sehingga bertemunya 1 Syawal 1446 Hijriah ini. Ada sinyal yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan keberkahan untuk kedepannya kita juga bisa berjumpa di Syawal berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam pelaksanaan Ramadan kali ini, kami selaku pelaksana kegiatan Ramadan di Masjid Baitul Izzah telah menyelenggarakan beberapa program-program dalam 1 bulan penuh. Di antaranya penyambutan Ramadan kita laksanakan kegiatan pawai obor oleh anak-anak kita, dan itu luar biasa. Hampir 200 putra-putri kita bergembira senang menyambut Ramadan. Ini menjadikan inspirasi, mudah-mudahan memperkenalkan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan insya Allah itu akan memberikan semangat motivasi buat anak-anak kita. Untuk selanjutnya, di dalam 1 bulan Ramadan kita adakan kajian-kajian spesial, mendatangkan beberapa guru-guru kita yang tidak biasanya kita jadwalkan. Salah satunya adalah beliau dari tim pengembang tafsir Al-Quran dari Kementerian Agama yang sama-sama kemarin kita dengarkan untuk tausiahnya. Tidak kalah pentingnya, kita hadirkan pula pelatihan tentang manajemen kematian yang dilaksanakan oleh tim Farki Arafah yang sudah mempunyai pengalaman puluhan bahkan ratusan menangani berbagai macam keadaan dari jenazah. Ini harus kita ikuti, minimal manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan umumnya kepada masyarakat. Dilanjutkan pula dalam rangka menyambung silaturahim, Masjid Baitul Izzah mengadakan satu kegiatan yang namanya Nuzulul Quran. Disitulah kita sama-sama laksanakan satu program yang setiap 3 bulan kita laksanakan di Blok Arafah ini, dengan nama Keluarga Arafah Berkhatam 30 juz dalam satu waktu. Kita khatamkan bersama dengan menghadirkan satu keluarga 1 juz, dan alhamdulillah kesekian kalinya, kalau nggak salah ke-25 kalinya kita laksanakan di Blok Arafah ini. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan, turun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kita kembangkan di Blok Arafah. Dilanjutkan untuk minggu kemudian kita laksanakan pesantren kilat, memberikan motivasi buat anak-anak kita dan remaja, dan itu pun alhamdulillah terlaksana, dan sekaligus ditutup dengan buka bersama seluruh warga Blok Arafah. Di 10 hari terakhir spesial kita itikaf tanpa henti. 10 hari terakhir kita qiyamul lail, bermunajat, bertahajud bersama, dan ditutup dengan sahur bersama seluruh warga. Tentunya ini semua berkat support infak sedekah dari seluruh jamaah, sehingga program kegiatan bisa berjalan dan bisa kita selesaikan dan kita jalin bersama hingga saat ini. Alhamdulillah bisa terselesaikan, terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan infak sedekah support dari seluruh jamaah dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ada titipan dari panitia penerimaan zakat Blok Arafah UPZ Yayasan Kemakmuran Masjid Baitul Izzah terkait dengan penerimaan dan sekaligus penyaluran dari zakat infak sedekah dari Blok Arafah. Kami sampaikan total pengumpulan zakat infak sedekah dan fidyah Ramadan 1446 Hijriah ini totalnya mencapai 113.160.000 rupiah. Jazakallahu khairan katsiran. Ini pun terdiri dari pengumpulan zakat fitrah berupa uang sebesar 12.785.000. Penerimaan zakat beras fitrah ini berupa beras itu sebanyak 1 ton 285 kg. Zakat mal penghasilan para agniya yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala total keseluruhan 77 juta
Rp100.000. Infak umum sebesar Rp3.846.000. Infak yatim, kafalatul yatim, dan RTQ Rumah Tahfiz Quran sebesar Rp12.275.000. Fidyah dari jamaah sebesar Rp2.490.000. Total penyaluran zakat fitrah, fidyah, zakat mal, infak sedekah, dan fidyah keseluruhan total disalurkan sementara inilah Rp23.850.000. Disalurkan ke 6 asnaf: fakir, miskin, mu'alaf, fisabilillah, gharimin, dan amil. Asnaf rikob dan ibnu sabil dialihkan terutama ke fakir miskin. Zakat mal dan infak dicadangkan program-program pendistribusiannya dan pendayagunaannya tahun 2025 seperti operasional kafalatul yatim, rumah tahfiz Quran, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pendistribusian termasuk mustahik. Ini dicadangkan sebesar Rp89.310.000. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyaluran. Telah disalurkan infak sedekah zakat. Ini asnaf untuk internal, para guru-guru ngaji, TPA, TPQ, imam dan marbom masjid, karyawan RW 10, security Arafah, yatim dan orang tua yatim, petugas bantu masjid, petugas sampah, para ustadz, dan para amilin. Untuk eksternal disalurkan beberapa tempat, diantaranya warga Gunung Sahari, RT 01, 2, 3, dan 4, mustahik perorangan, dan lembaga seperti yayasan, pesantren di sekitar Sukasari, Kabupaten Tangerang, dan Serang. Demikian itu penyampaian amanat dari zakat infak sedekah, baik penerimaan ataupun penyalurannya. Tertanda Ketua Bidang Yiswab UPJ Yayasan Kemakmuran Masjid Baitul Izzah, Dr. Andes Jani Budianto Saragi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kami selaku pelaksana Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya tidak ada kata sempurna bagi kami. Banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, itulah semaksimal mungkin kami bisa kerjakan. Jika di dalam pelaksanaan selama Ramadan kegiatan-kegiatan yang di Masjid Baitul Izzah Blok Arafah kurang berkenan, atau mungkin masih perlu adanya info, adanya masukan, kami siap untuk memperbaiki untuk tahun-tahun kemudian. Mohon maaf lahir batin, kami selaku pribadi ataupun mewakili seluruh pengurus Masjid Baitul Izzah pelaksana program yang ada di Blok Arafah selama Ramadan ini, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pengelolaan kegiatan Ramadan sungguh banyak, dan pengumpulan zakat, infak, dan sodako juga banyak. Dan kita mendengar tadi ada 6 asnaf yang didistribusikan, dan alhamdulillah tidak ada satupun yang buat MC. Alhamdulillah, itu jauh lebih penting. Baik Bapak dan Ibu semuanya, itu menunjukkan kita harus ikhlas dan juga sungguh-sungguh dalam perjuangan agama Allah bagi para pengurus masjid maupun juga para pengurus RW dan orang yang mendapatkan amanah, agar kita kembalikan semua pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya, mari kita masuk ke acara inti, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang baik, dengan ibadah yang khusyuk. Insyaallah untuk Imam dan Khatib akan menjadi narasumber adalah Ustadz Haji Trisurya Putra Yusron SQMA Al-Hafidh, dan yang akan menjadi bilal adalah Ustadz Agus Juwandi. Kepada Ustadz disilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
الله أكبر ولله الحمد. صلوا سنة عيد الفطر عيدين جميعا رحمكم الله. الصلاة جامعة. Bapak Ibu jemaah salat Idul Fitri yang berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar mengingatkan salat sunnah Idul Fitri pada kesempatan kali ini seperti biasa akan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Niat usolli sunnata Idul Fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala, boleh dengan berbahasa Arab, boleh dengan berbahasa Indonesia, boleh dengan mengucapkan, boleh juga dengan mengucapkan di dalam hati. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan sunnah 7 kali takbir. Sekali lagi dengan sunnah 7 kali takbir. Maka apabila ada yang lupa, ada yang tidak melaksanakan, maka hanya itu tidak mengurangi keabsahan sholat kita. Di sela-sela takbir kita disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah-surah dan lainnya. Kemudian setelah itu ruku, sujud, kemudian melaksanakan sholat seperti biasa. Kemudian setelah kita melaksanakan, kita takbir intiqal, takbir peralihan ke rakaat yang kedua. Kemudian kita disunahkan untuk takbir 5 kali. Ya, di sela-sela takbir kita disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, dan begitu seterusnya. Ruku, sujud, dan kita kemudian disunahkan, sangat dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Salatu jami'atu rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillah.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيل مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. معاشر المسلمين والمسلمات وزمرة المؤمنين والمؤminat rahimakumullah. Pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih, menyaksikan wajah-wajah yang berseri nan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, ja'alanallahu minal 'aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin, serta termasuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Di pagi ini, hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan yang sejati. Bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu yang menjadikan jiwa-jiwa yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum untuk menguatkan tekad baja menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud damai dalam hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat Idul Fitri untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada 2 hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Yang pertama adalah penguatan dimensi vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika 2 hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Adalah orang-orang yang selalu berinfak di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita diingatkan cara untuk mensucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraih kesucian jiwa berdasarkan ayat Ali Imran ayat 133, kita diperintahkan untuk segera meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunan Allah telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh. Iman dan takwa terus kita jaga untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa masa lalunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan firman Allah ayat 134 dalam surah Ali Imran, yakni kita ingin mensucikan dan kembali kepada ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial. Dengan apa? Dengan sedekah, infak, zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial yang kuat, namun harus juga dilakukan saat kita merasa berat, sebagai wujud taat kepada Allah, Sang Pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk mensucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Semua bukan milik kita dan tak akan kita bawa saat kita meninggal dunia. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat kepada kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin
wa ma zadallahu 'abdan ba'fatin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadullah illa rafa'ahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati sesama penuh kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu kembali dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita perbuat pada sesama, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Saat ini umur orang tua kita terus bertambah. Fisik mereka semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya, minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Merekalah yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan agar kita jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua kita. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali jangan engkau katakan kepada mereka perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surah Al-Isra ayat 23. Dalam kitab tafsir Marah Labib jilid 1 halaman 522, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka, sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka, meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam kehidupan kita. Berbakti pada orang tua tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah kepada Allah untuk pengampunan dosanya, untuk diterima segala amalnya.
bukan harta, bukan jabatan, bukan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untaian doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di dalam alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah orang tua kita dan mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Semoga Allah menerima doa-doa kita dan untuk kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri. Semoga bisa kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri seperti bayi yang terlahir kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. Wahai Allah, Engkaulah yang maha menatap, maha agung lagi maha perkasa. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami ya Allah, tolonglah diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur,
bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, lindungi kami dan orang tua kami dari su'ul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, cayahi kuburnya. Kami benar-benar memohon ampun kepadamu, ya Allah. Lindungi dari siksa kubur, ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi kuburnya. Balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhlukmu yang tahu diri dan tahu balas budi. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar dapat merasakan keagunganmu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaranmu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basa menyebut namamu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umatmu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini kembali kelak menjadi jasad yang bersih, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening di hari yang Idul Fitri ini. Hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu. Hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu. Hati yang terpesona kepadamu. Hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu. Hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu. Hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa cinta kepadamu, ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan. Rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu, ya Allah. Jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kesabaran, semakin gigih berjuang di jalanmu. Ya Rabb, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, ya Allah, izinkanlah kami saat kematian kami, saat terindah dalam hidup kami, dengan bekal yang cukup, ya Allah. Izinkanlah kami wafat dalam husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhlukmu yang tiada arti bagimu. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Izinkan kami pulang dalam ridhamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kesempatan untuk kembali bertemu di bulan Ramadan di tahun selanjutnya, untuk kembali beribadah dan berpuasa serta menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله والله أكبر اللهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله ما شاء الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر Bagus podiumnya. لا إله ما شاء الله iya Pak ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله minum Ustadznya beli minum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada seluruh jamaah setelah bermufasahah dan bersalam-salaman, kita mengundang untuk mengambil momen ini, kita abadikan untuk foto bersama seluruh warga Arafah. Kita kumpul di sini, kita foto bersama. Nanti pakai ini, pakai kamera ini. Gantian. Yang sudah selesai bersalaman. Allah